Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Berikut kabarnya Bapak Ibu sehat? Masih ingat? Berikut. Alhamdulillah sehat, kuat dan tahan lama. Oke. Dua sekali lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kuat dan tahan lama. Ya, insyaallah dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar, sama-sama merefleksi diri, ya. Dimana untuk judulnya mungkin kita kasih gerbang utama interaksi dengan Al-Quran. Oke. Kalau kita melihat gerbang itu biasanya buat apa? Berada di depan, ya. Di depan. Kalau di sekolah ada gerbang buat masuk, awal, ya, awal tempat untuk kita menuju sesuatu. Kemudian interaksi, ya, interaksi itu hubungan atau mungkin ada timbal balik atau apa, percakapan, ya. Kalau kita berinteraksi dengan tetangga berarti kita saling ngobrol atau saling memberi, ya. Tahadu tahabbu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, tahadu tahabbu. Kita suka memberi, maka akan tumbuh kecintaan, ya. Baik sesama muslim, tetangga, ya, atau yang jauh sekalipun, ya. Ketika saling memberi, maka akan tumbuh rasa cinta. Nah, kemudian ini kita akan membahas tentang gerbang utama interaksi Al-Quran, ya. Dan Masya Allah tadi, ya, sudah kita sama-sama bersama untuk mengaji, ya, membaca Al-Quran, ya. Meskipun boleh jadi saya sedikit mengkoreksi, ya. Kalau terlalu pelan biasanya nafasnya nggak keluar, ya. Nah, ini kalau sambil bernafas ini sudah tidak mengikuti kaidah membaca dengan benar, ya. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan satu tarikan nafas, gitu, ya. Tapi tidak masalah, ya, untuk belajar, ya. Boleh jadi barangkali ada di antara Bapak Ibu yang masih terbata-bata dengan mengikuti yang tadi pelan bersama-sama, ya. Sedikit demi sedikit bisa, ya, seperti itu. Tapi kalau sudah mahir, ya, kalau terlalu pelan seperti itu, ya, jangan baca, baca lagi, ya, tidak seperti itu, ya. Gak apa-apa, ini sedikit koreksi, ya, untuk keberhasilan bersama. Baiklah, nah ini alasan mengapa membaca adalah awal dari segala ilmu dan keberkahan. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwasanya ayat yang pertama kali turun surat apa? Al-Alam, ya, ayat 1 sampai 5. Pertamanya bunyinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ini pertama saja, ya. Bacaannya kita di Rasulullah diperintahkan untuk Iqra, bacalah. Jamanya dimulakan Allah, ya. Pada saat itu bahwa Rasulullah SAW berada di zaman yang dimana orang-orang pada zaman itu yang bisa menulis dan membaca itu sedikit jumlahnya, dan yang bisa menulis dan bisa membaca itu jadi orang spesial, bahkan bisa cepat kaya.
Ya. Jadi zaman Rasulullah itu kalau pengen cepat kaya, ya, bisa menulis, membaca, nanti membuat syair. Syairnya digunakan memuji penguasa. Nah, nanti sama penguasa dikasih uang yang banyak. Itu cara cepat kaya di zaman Rasulullah. Namun, apa kelebihan orang di zaman Rasulullah? Yaitu menghafal. Ya. Jadi Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi. Apa ummi? Ummi? Ibu. Ya. Umi artinya ibu saya, ya. Umi. Kalau ibu kamu? Umuka, ya, atau umaka, umika, nanti di pembelajaran nahwu, ya. Gitu. Tapi ummi di sini ummiyun, ya, itu tidak bisa membaca, ya. Bagaimana perintah untuk membaca diberikan kepada Rasulullah yang tidak bisa membaca. Maka ini menjadi bukti bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Rasulullah. Ya, wa ma huwa biqauli syair. Jadi Al-Quran itu bukan perkataan penyair, ya. Bahkan Rasulullah ketika mendakwakan Al-Quran, ya dituduh apa? Ini mengambil dari penyair-penyair sebelumnya. Enggak, ya. Gimana mau ngambil dari penyair sebelumnya ketika Rasulullah itu ummi, tidak bisa membaca. Apa kelebihannya? Hafalan. Oke, monggo. Enggak ada ini ya. Minta tolong. Nah, ini kebetulan bahwa santri, ya, santri Al-Maksud dan beberapa, alhamdulillah, ya. Nah, bisa dilihat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Ayat pertama sudah langsung dijelaskan. Pertama, perintah untuk membaca, ya, dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan yang ciptakan. Langsung diberikan penjelasan bahwasanya Tuhanmu yaitu Allah yang menciptakan. Ada yang selain Allah yang bisa menciptakan? Apa? Kalau semua bahan baku, ya, itu Allah yang menciptakan. Mungkin Allah sekarang sudah ada teknologi, ya, itu dari bahan yang Allah ciptakan kemudian baru dibentuk, ya. Tapi untuk menciptakan pertama kali, ya, itu Allah, ya, mencipta. Khaliq, asal katanya khalaq, menciptakan, ya. Yang menciptakan disebut khaliq. Dan kita yang diciptakan disebut makhluk, ya. Oke. Nah, berita pertama itu Iqra, itu menentukan arah. Maksudnya apa? Ya. Ayat yang pertama diturunkan itu bukan disuruh untuk apa? Membangun. Bukan disuruh untuk berperang atau berpuasa, tapi yang disuruh adalah Iqra, membaca. Karena apa? Ini jelaskan bahwa membaca itu fondasi utama, ya. Kalau kita tidak mau membaca, ya, nanti kita tidak memiliki fondasi utama. Gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini bahwasanya ketika kita belajar membaca Al-Quran, ya, itu kita akan membuka pintu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, ya. Maka kalau kita mau tadabbur, ya, itu ada persyaratan, ya, untuk apa? Untuk kita mampu dulu membaca Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, baru-baru kita akan baca, gitu ya.
Contoh, kalau misal ada orang tidak bisa sama sekali baca Al-Quran, kira-kira megang saja mau boleh. Bahkan Al-Quran itu sampai ditumpuk di atas lemari berdebu, ya. Tapi insya Allah jamaah sini ya Al-Qurannya kepakai ya. Nah, alhamdulillah. Ya, bahkan di sini pun dipakai. Ya. Makanya ketika ada pengajian ahad pagi, ya, ada Al-Quran di lemari masjid digunakan, insya Allah bermanfaat. Dan yang infak insya Allah akan mengalir terus pahalanya. Ya. Nah, kita melihat pertama adalah kemampuan membaca atau tartil. Warotilil Qur'ana tartilan. Ya. Maka kalau misal belum mampu membaca dengan baik dan benar, Allah diusahakan. Ya. Sekarang sudah banyak kemudahan yang Allah berikan dibanding zaman dulu. Ya. Kalau zaman dulu betul-betul pure, kita harus datang ke rumah guru kita. Ya. Makanya para ulama itu buat kaidah atau perkataan al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya. Jadi kita sebagai murid datang ke rumah guru kita, ya, atau ke tempat pengajian di mana guru kita itu biasa mengisi pengajian. Ya, pernah kisah Imam Malik ketika diminta untuk datang ke tempat khalifah atau sultan, ya, untuk mengajari anaknya. Imam Malik ini memegang prinsip itu. Kenapa? Agar orang yang mendatangi ilmu itu betul-betul memiliki jiwa apa? Jiwa penuntut ilmu, ya, dan menghargai perjuangan menuntut ilmu, ya. Jangan kesini, ya, diniatkan menuntut ilmu, keluar bensin, ya, itu nanti Allah ganjar pahala, ya. Atau ada yang jalan kaki, Allah ganjar pahala, ya. Semuanya Allah nilai, gitu, ya. Sedikit pun kebaikan yang jangan keluarkan di jalan Allah itu pasti Allah berikan ganjarannya, ya, tidak mungkin luput. Makanya tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Nah, ketika sudah mampu, ya, sudah mampu untuk membaca Al-Quran dengan benar, maka selanjutnya bisa, kalau mau menghafal bisa, ya. Jadi kalau mau menghafal usahakan bacaan benar dulu. Kenapa? Karena nanti ketika sudah menghafal, kita menghafal berulang-ulang, yang dihafal salah, maka untuk mengubah itu bisa lebih sulit, ya. Mengubah hafalan kita yang salah bisa lebih sulit dibanding apa? Kita menghafal yang baru. Ini saya rasakan ketika dulu beberapa pengalaman mengajar santri, ya. Ketika saya baru datang, kemudian ini santri sudah kelas 2 atau kelas 3, ya, bukan kelas 1 lagi. Jadi pondoknya sudah berjalan, saya datang mengajar, ya. Terus kemudian saya dengar bacaannya, ternyata, ya, bacaannya banyak yang salah, ya, yang dihafal ini keliru. Maka disuruh ngulang lagi, kesulitan. Bahkan ada yang sampai menangis, ya, menangis karena apa? Sudah dihafal tapi ternyata salah yang dihafal, ya. Ini bisa fatal. Nah, tapi menangis itu ketika kita berjuang untuk menghafal Quran itu, ya, ini jadi apa? Jadi asar atau bekas, ya, yang akan menjadikan kita itu mengenang selalu bahwasanya belajar itu, ya, tidak mudah, butuh perjuangan, ya. Yang mudah apa? Mudah itu sebetulnya ketika belajar, asal kita belajar dari dasar dulu, bertahap, ya, pasti akan mudah. Tapi kalau kita langsung lompat, ya, akan sulit.
Oke. Nah, ketika sudah membaca dengan tartil, kita mau mentadaburi mudah, ya. Dan sekarang teknologi sudah bagus, ya. Ada HP, ya. Kita bisa manfaatkan handphone dengan baik, ya. Jadi handphone kita jangan hanya digunakan buat ngechat doang, ya, atau di grup saja, ya. Bisa kita manfaatkan buat tadabbur, bisa ya, melihat kajian-kajian di YouTube, ya, atau di Facebook, ya, atau segala macam platform yang lain, atau TikTok, ya. Itu gunakan dengan baik. Tapi, nah ini yang harus jadi pedoman ketika kita belajar di media sosial, ya. Pertama, cari guru yang betul, ya. Jangan sampai gurunya itu malah nanti mengajarkan yang salah, ternyata kita tidak tahu, ya. Maka guru yang ada, yang offline, oke, nah itu jenengan harus tetap punya, ya. Nanti baru meningkatkan kemampuan lagi dengan online, gitu misal, oke. Nah, setelah menghafal kita mentadaburi, sedikit gambaran kalau Al-Quran yang terjemah, ya, itu sebetulnya bukan terjemah letterlek atau terjemah langsung, ya, tapi oleh Kemenak itu sudah ditafsirkan, ya. Biasanya yang paling dekat itu ditafsirkan dengan tafsir Jalalain, ya, yang paling mudah ringkas, ya. Kenapa? Kalau diterjemahkan secara langsung, ya, boleh jadi saya dan panjenengan tidak paham. Tapi kalau misal sudah ditafsirkan sebagaimana yang ada sekarang, ya, Al-Quran terjemah, itu sudah lebih mudah untuk dipahami, nah, gitu, ya. Kalau jangan pakai yang perkata, coba Al-Quran yang perkata, jangan artikan dari kanan ke kiri langsung, jadi kayak gini, ya, tulisannya, ya. Nah, karena apa? Bahasa Arab punya kaidah sendiri, ya. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, ini kata kerjanya di pertama nih, ya, ternyata fa'ilnya pelakunya ada di ujung, ya, seperti itu. Jadi harus betul-betul diperdalam lagi, ya. Nah, kemudian kalau bisa sekali, ya, jangan ada waktu, ya, selain belajar pembacanya, ya, mau sambil belajar bahasanya. Ini perkataan para sahabat juga banyak tentang belajar bahasa Arab, ya. Ta'allamul Arabiyyah fa innahu min dinikum, ya. Belajar bahasa Arab karena itu termasuk bagian dari agama kalian. Kita yang orang Indonesia, ya, orang Indonesia bukan menggunakan bahasa Arab, ya. Maka kita harus apa? Belajar dasarnya dulu, ya, mulai dari membacanya baru nanti bahasa Arab, ya. Bahkan orang Arab sekalipun tidak semuanya juga paham bahasa Arab, oke. Bukan paham bahasa Arab, tidak semuanya paham Al-Quran. Kalau bahasa Arab sih paham, ya, karena bahasa mereka sendiri, ya. Tapi tidak semuanya paham Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran punya ciri-ciri khusus atau khas. Contohnya ketika tajwid itu khas, ya, Al-Quran. Kalau bahasa Arab biasa nggak perlu pakai tajwid, ya. Nah. Terus kemudian dari apa, nadanya juga, ya, untuk bahasa Arab tidak perlu dengan nada-nada sebagaimana Al-Quran, gitu. Oke, selanjutnya, nah ini tartil, ya, lebih dari sekedar membaca. Tartil itu maksudnya apa? Tajwid dan waqaf, ya. Tajwid itu membaguskan huruf, kalau waqaf mengetahui tempat berhenti, memahami kapan harus mengambil nafas agar makna ayat tidak rusak. Nah, tadi yang di awal saya sampaikan, ya, kalau sambil bernafas, nah,
itu bisa juga merusak makna gitu ya. Dan wakaf ini kalau saya sebut wakaf ini termasuk ilmu tajwid, itu ilmu Al-Quran yang tingkat tinggi. Oke. Ilmu wakaf adalah ilmu Quran yang tinggi. Kenapa? Karena tidak semua orang ya bisa memahami dengan baik di mana dia harus berhenti. Bahkan yang sudah menghafal Quran saja, ya, terkadang dia bisa wakaf atau berhenti pada tempat yang salah. Gimana kita? Oh, ini kalau kayak gini susah sekali baca Quran. Sebenarnya tidak. Ya, asal kita menggunakan metode yang pertama atau yang biasa digunakan para ulama. Apa metodenya? Talaki. Ya. Makanya ketika saya berkesempatan untuk talaki dengan Syekh, ya, itu betul-betul saya rekam, ya, nanti berhenti dan lanjutnya, ya, saya tandai kasih catatan, ya. Nah, atau mungkin kalau dengan pengen simpel lagi, ada Al-Quran yang memang dikhususkan ada wakaf dan ibtida, ya. Saya pernah lihat di Quran yang Quran itu, ya, ada, ya, seperti itu bisa digunakan, ya, karena di sana juga takhusus Al-Quran, ya. Kalau jangan berartinya asal, ya, ataupun sambil nafas-nafas, gitu ya, ketika membaca, nah ini jadi kesalahan yang fatal. Oke. Nah, ini ada kalau kutipan dari Ibnu Jazari, ya, bahwasanya laisa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haram ghairu ma lahu sabab. Jadi di dalam Al-Qur'an itu tidak ada wakaf yang wajib. Tidak ada wakaf yang wajib. Jangan yang kecil wakaf wajib. Oke. Jangan di Al-Qur'an, tiap Al-Qur'an mushaf terbitan terutama di Indonesia, kalau diperhatikan pasti nanti beda-beda wakafnya. Tidak ada yang sama blok kita, ya. Bahkan yang mim kecil wakaf lazim, ya, ada yang di sini ada, di tempat lain tidak ada. Nah, gitu. Ya, kalau misal mau nyoba silakan nanti punya sama siapa, ya. Ini cetakan ini cetakan ini cetakan ini, ya. Wakafnya bisa beda-beda. Tapi ada yang sama semua. Ya, biasanya memang sudah pasti itu udah para ulama sepakat di situ, ya. Tapi yang lain banyak yang tidak sepakat, nah, gitu. Gimana kita cara mengetahui wakafnya? Ya tadi belajar ilmu wakafnya, nah, gitu. Nah, selanjutnya, nah ini perkataan Ibnu Jazari juga, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana azim. Jadi kalau membaca Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib, ya, wajiban. Ya, barang siapa membaca Quran tanpa memperhatikan tajwid, maka ia berdosa. Ini ada pertanyaan. Kalau membaca Al-Quran hukumnya tiap orang berarti apa? Wajib apa sunnah? Berarti fardu ain atau fardu kifayah? Ya, kalau wajib maka sudah fardu ain, tiap orang membacanya wajib menggunakan tajwid. Terus kemudian pertanyaan lagi, kalau mengetahui ini mat tabi'i, ini mat alil sukun, ini mat lazim, ya, itu hukumnya apa? Apa? Fardu kifayah, ya. Jadi jangan yang penting bacanya bisa, nggak apa-apa, nggak perlu tahu mat tabi'i, ya, atau mat lazim, ya.
mad iwad. Yang penting bahasanya benar. Nah itu diperlukan dengan cara talaki, ya, dengan gurunya. Jadi gurunya nyebutin, ikutin. Ya, atau dia baca dulu nanti dikoreksi. Kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi fardu kifayah berarti maknanya apa? Ya, idza wajada man yakfi saqata 'anil baqi. Jadi kewajiban kifayah itu, ya, itu kalau ada satu orang yang sudah cukup memiliki ilmu tersebut, maka orang lain itu tidak memiliki kewajiban lagi, gugur kewajibannya. Tapi kalau tidak ada yang paham, ya, maka nanti akan berdosa semua. Nah, di pengajian kemarin saya di Al-Ikhlas itu nyebutin ke bapak-bapak atau ibu-ibu. Jadi, ya, ada yang pernah mendengar kampung campak? Ada yang pernah dengar kampung namanya campak atau suku campak? Thailand, betul. Ya, Masya Allah. Ya, itu ada video tentang suku campak. Suku campak ini agamanya apa? Islam, ya. Agamanya punya Islam. Tapi ajaran-ajarannya, bahkan bacaan Qur'annya sudah jauh sekali dengan Islam. Ya. Kalau kita mungkin mencari tahu atau mungkin cari sebab-sebabnya, biasanya kalau seperti itu, ya, tadi, jadi tidak ada orang yang ahli, ya. Kemudian ketika tidak ahli, tapi dia mengajarkan, ya, tidak ahli bidangnya mengajarkan, ya, maka yang diajarkan akan salah terus, begitu, ya. Makanya para ulama pada menyebutkan kaidah itu faqidu syai' la yu'ti. Jadi orang yang tidak memiliki sesuatu maka tidak bisa memberi, ya. Tidak punya sesuatu maka tidak bisa memberi, ya. Kita kalau tidak punya uang bisa kasih uang? Tidak bisa. Tapi kalau senyuman bisa? Bisa, ya. Insya Allah bisa. Cuma terkadang boleh jadi kita belum terbiasa, ya. Kalau senyuman kan gampang sekali, ya. Nah, itu sedekah yang paling mudah, kayak gitu. Ya. Nah, alasan kenapa diwajibkan, ya, pertama menjaga niat, ya, agar bacaan Al-Quran tetap terjaga. Dan ini sudah difirmankan Allah, ya. Kemudian yang kedua, memuliakan kalam Allah. Memperindah bacaan adalah bentuk penghormatan dan penyempurnaan ibadah, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh niat lillah, ya, maka kita akan berkorban. Betul atau betul? Betul atau betul? Kalau sungguh-sungguh, ya. Kalau contoh mungkin Bapak Ibu sekalian ketika belum menikah, ya, mengajar cintanya, ya. Kalau sungguh-sungguh, ya, pasti datangi orang tuanya, ya. Tidak hanya sekedar untuk mainan, nggak boleh, ya. Datangi orang tuanya, katakan serius pada anaknya, ya. Itu butuh kesungguhan, ya. Nah, gitu. Begitupun jangan kalau mau belajar Al-Quran, mau memuliakan kalamullah, li'i'la'i kalimatillah, ya, maka apa pengorbanan dengan, ya, pengorbanan kita apa, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menghindari dosa. Ya, kalau salah terus kemudian kita tidak mau belajar, salah lagi nggak mau belajar, salah lagi nggak mau belajar, maka dia bisa dapat dosa, ya. Tapi kalau kita belajar salah, sehingga nanti kan Allah mau mengetahui, ya.
Ketika kita nanti ditanya sama Allah, kita punya alasan. Ya gitu. Ya, kita belajar. Tapi masih salah saja. Apa? Lambene sudah sulit ya pengucapannya, ya. Atau giginya sudah ompong. Misal ya, seperti itu. Oke, monggo lanjutnya. Nah, ini jadi kalau orang Islam ya mendapatkan pahala sebetulnya mudah sekali. Ya. Kalau membaca Al-Quran saja 1 huruf dikali 10 kebaikan. Ya. Nah, jadi kalau alif lam mim saja dapat 30 kebaikan. Belum nanti di ayatnya di surah Al-Baqarah. Kalau kita infak di jalan Allah, berapa kali lipat? Sama sekali habba, seperti sebuah biji, ya. Satu biji ini ambatat sab'a sanabil. Satu biji ini tumbuh 7 tangkai. Fikuli sumbulatin mi'atu habba. Di setiap tangkai ada 100 biji lagi, 700, ya. Dikali lipatkan itu pahala ya, pahala. Kalau dosa berapa dalam hadis? 1. Makanya kalau orang Islam kok nanti masuk neraka karena dosa-dosanya lebih banyak, ya. Nah, itu kalau guru saya dulu, guru di SMP itu bilang kebongeden, kebangetan, ya, kebongeden, kebangetan sekali. Kenapa? Kalau pahala dilipat gandakan banyak sekali, dosa cuma 1. Esi kalah pahalanya, ya, dari dosanya, ya. Timbangannya malah masih berat dosanya. Ini kebangetan sekali, ya, seperti itu. Oke. Tapi yang penting, nah ini di sini, jadi Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang cerdas, ya. Di dalam perhitungan pahala pun ada matematikanya. Belum nanti di ilmu waris. Ini ilmu waris adalah ilmu yang pertama kali hilang nanti di dunia. Ya, kenapa? Karena banyak orang sudah menyepelekan, usaha bagi pada rata, ya, satu-satu. Ya, padahal Islam tidak mengajarkan itu. Ya. Ya, bahkan kalau kita menentang aturan Allah itu bisa mendapatkan laknat. Nauzubillah min dzalik. Itu. Monggo selanjutnya. Nah, kalau dalam belajar Al-Quran itu tidak ada istilah gagal, ya. Kenapa? Nah, ini di sini ada yang sudah mahir, ya, ekspor, ada yang masih belajar. Kalau yang sudah mahir, ya, bacanya sudah bagus, makhrajnya benar, sifatnya benar, ya, sudah sempurna, maka akan disandingkan bersama malaikat yang mulia dan taat. Ya, disebut kiromil barokah. Tapi kalau yang masih pemula, ya, terbata-bata, lambat, mengalami kesulitan dan melafalkan, atau bahkan yang tadi baca satu ayat nafasnya berkali-kali, ya, itu masih terbata-bata, ya. Insya Allah tetap mendapatkan 2 pahala, 1 pahala membaca, 1 pahala atau kesulitan, ya, perjuangannya. Gitu. Ya, insya Allah tidak sia-sia, ya. Nah, ini kunci nih. Rasa malu atau sulit saat belajar bukanlah alasan untuk berhenti. Sulitan Anda justru diganti dengan pahala ekstra oleh Allah, ya. Jangan ada namanya rasa malu. Aku tua, isi, ya. Ngajine kalau Ustaz Sikno, Ustaz Zaid Sikno, ya, nggak perlu malu, ya. Kenapa? Ini dibuatkan kaidah juga oleh para ulama. La yanalul ilma al-mustahyi wal mustakbir. Jadi orang yang tidak mendapatkan ilmu ada 2.
Ya, yang pertama al-mustahyi, malu untuk belajar. Yang kedua al-mustakbir, sombong. Ya, kalau kita masih yang pertama mustahyi, ya, tidak dapat ilmu, tapi masih mending. Ya, kenapa? Karena kita malu. Ya, malu terhadap kekurangan kita. Ya, tapi jangan sampai kita yang kedua ini mustakbir, ya, sombong. Kenapa? Oh, dulu ketika bekerja, ya, ditugaskan bekerja punya jabatan yang tinggi, ya, apa? Tukang benari tower, ya, jabatan tinggi, ya. Ini kok jabatan apa pekerjaan yang tinggi? Pekerjaan, ya, ya. Nah, jabatan yang tinggi jadi apa sih jabatan tinggi? Jadi presiden langsung tinggi sekali, ya. Ya, jadi presiden bisa atau direktur, apa lagi? Ya, sudah apa kalau yang di PT atasnya direktur? Oh ya, direktur dikasih. Komisaris, nah Dio, ya, komisaris ngawasin dapat ratusan juta, ya, kayaknya, ya, saya nggak tahu, ya, seperti itu. Nah, jangan karena dulu memiliki jabatan, ya, atau dulu kepala sekolah mungkin, ya, terus kemudian tidak mau belajar, ya, itu bisa indikasi akan terjatuh pada kesombongan. Ya, hati-hati. Ini hati-hati sekali, ya. Kenapa? Kalau sampai jatuh pada kesombongan, ya, nanti bisa masuk dalam hadis al-kibr, ya, hadis tentang sombong, ya. Nah, ketika sahabat bertanya, apa? Kalau pakai pakaian yang bagus, ya, pakai kendaraan yang bagus, apakah termasuk dari sombong? Tidak. Ya, tidak termasuk. Jangan ada yang punya mobil Lamborghini bawa sini kajian, nggak masalah, bagus, nggak masalah. Ya, barangkali nanti teman-temannya ada yang belum pernah naik, yuk monggo bu naik, merasakan, ya, biar merasakan, ya, kan bikin seneng tentang temannya, ya, itu bukan sombong, ya. Yang dikatakan sombong apa? Batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang pertama. Yang kedua adalah merendahkan manusia. Ya, menolak kebenaran di mana? Ya situ. Orang yang mengajarkan mungkin lebih muda dari dia atau mungkin tidak punya jabatan. Dia dulu pernah punya jabatan tinggi sekali, ya. Nah, dia tidak mau. Nah, kasih sampah, bocah wingi sore, ya, seperti itu, ya. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Merendahkan orang lain, ya. Gak apa-apa. Kalau pakai mobil bagus, gak apa-apa, silakan. Yang penting jangan diiringi dengan merendahkan. Kayak mobil api, jenengan siapa? Nah, ya, itu salah satunya, ya, itu indikasi juga. Makanya, ya, monggo, ya, bareng-bareng kita sambil bersihkan hati dengan mengaji ini. Sebetulnya salah satu cara kita membersihkan hati kita, ya, terutama dari kesombongan. Jangan sampai seperti iblis, ya, iblis ngomong sombong. Apa perkataan iblis? Quotes dari iblis. Apa? Ya, kata iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Khalaq tani min nar, engkau menciptakan aku dari api, kata iblis. Wa khalaq tahu min tin, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Gitu. Jadi merasa lebih baik.
Oke, monggo selanjutnya. Ada, nah, kenapa otodidak tidak berlaku untuk Al-Quran? Faidah korona fatabi Qur'ana. Ini metode yang digunakan oleh Rasulullah dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan, Rasulullah tidak bisa membaca, Rasulullah mengikuti. Nah kalau jenengan biasanya ini metodenya untuk orang tua ini enak sekali, ya. Ustadz atau ustadzanya baca, diikutin. Ini paling mudah, ya, paling mudah. Ya, orang perlu maca, ya, maca juga kudu nganggo kacamata, ya kan. Nah, ikuti saja, dengerin suaranya, ikuti. Nah, ini metodenya. Ya, jika Rasulullah seperti itu. Malaikat Jibril mengajarkan, Rasulullah ikuti. Terus kemudian karena di zaman Rasulullah itu yang diunggulkan adalah hafalan, ya, Rasulullah mampu karena kuat hafalannya, kayak gitu. Sekarang bisa kita gunakan audio atau buku, ya. Kita bisa gunakan telinga kita dan mata kita melihat di HP, sudah ada aplikasi, ya, diikuti dengarkan. Akan tetapi ini masih belum bisa full 100% berguna. Karena apa? Tidak ada yang mengkoreksi. Sebenarnya butuhnya apa? Koreksi. Sekarang ada namanya AI, AI, ya, AI. Orang Indonesia AI, ya. Itu sekarang sudah ada yang mungkin bisa koreksi, tapi tetap belum bisa sempurna. Nah, ya karena bukan manusia. Ya, ini ada masih terbatas. Ya, makanya tetap kita harus berguru, talaki dan musyafahah. Ya, kalau talaki itu menerima bacaan langsung dari guru, musyafahah itu dari mulut ke mulut berhadapan. Ya, agar guru dapat melihat pergerakan bibir dan lidah murid. Ya, jadi betul-betul terlihat. Sekarang mungkin alhamdulillah dapat kemudahan, ya, kemudahan ada media sosial, ada WhatsApp, ya, bisa buat video call, ya. Nah, sekarang saya ini masih belajar lagi ke saya, ya. Kemarin waktu di Bintaro bisa secara langsung, ya, alhamdulillah. Terus kemudian sekarang saya minta belajar lagi, alhamdulillah diterima, ya. Jadi masih belajar tapi video call. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan, saya langsung benarkan. Dan kalau wakaf saya biasanya kayak gitu. Kalau misal saya salah wakaf dalam baca, nanti dikasih tahu sama saya. Ya. Kenapa? Karena ini salah satu tadi wakaf ilmu yang tinggi dalam baca Al-Quran. Oke, begitu ya. Jadi bisa digunakan, ya. Sementara kalau belum ketemu gurunya secara langsung, ya, gunakan dulu aplikasi Al-Quran. Sudah pada punya semua? Atau ada yang buatan ada HP Android? Ya, kalau ada Android, download Quran, ya. Nanti sekarang itu ada bisa dipencet, nanti ada nama korinya, dengarkan. Nyari yang pelan-pelan. Salah satunya Syekh Aiman Suwaid itu pelan, gitu, atau misalnya pelan. Tapi didengarkan, minimal jangan sambil masak sambil dengarkan. Yang penting apa? Kita tidak mengobrol. Okay. Kita sambil melakukan pekerjaan, nyuci sambil dengarkan boleh. Tapi yang penting tidak di dalam kamar mandi, kayak gitu, ya. Ini nih, apa? Handphonenya, ya. Atau sambil masak bisa, atau mungkin yang dengan ke sawah bisa juga barangkali, ya. Sambil mendengarkan, yang penting jangan ngobrol. Ya, kalau kita mendengarkan, lagi disetel kita ngobrol, ya, maka diabaikan Al-Quran itu, ya, didengarkan. Selanjutnya, bentar lagi. Nah, ini estafet, ya, ini konsep sana dalam Al-Quran, ya, dimana dari kita kepada guru kita,
Ya nanti guru kita sampai bersambung terus ke gurunya terus ke tabiin, sahabat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini butuh proses nih ibu sekalian, bapak sekalian ya tidak mudah ya. Apalagi kalau gurunya itu terbatas. Tapi kalau gurunya banyak, alhamdulillah ya, sudah banyak yang ahli Quran yang sudah punya sanad, alhamdulillah. Tapi kalau masih terbatas ya, itu butuh perjuangan ya. Kalau saya dulu di Maskarul Hufaz itu ya dapat inilah apa namanya bejat ya, saya beruntung. Kenapa? Karena yang ngantri buat talaki ke Syekh itu ya ratusan ini karyawan ya, enggak ratusan atau masih puluhan ya ngantri. Bahkan ada yang sudah 2 tahun 3 tahun mau talaki ke Syekh ya, itu belum, masih nunggu antrian ya. Apalagi harus bisa bahasa Arab dulu. Kalau belum bisa, nanti ketika talaki didampingi oleh mutarjim, penerjemah ya. Kalau saya dulu sama teman-teman ya, akhirnya nanti yang dapat sanad hanya 2 orang, itu tidak ada penerjemah, kita terjemahin sendiri. Ada teman yang belum bisa bahasa Arab, kita yang giliran menerjemahkan gitu. Nah ini baca Quran adalah satu-satunya literasi di dunia yang dijaga kemurniannya lewat rantai manusia tanpa terputus. Kalau di buku kita hanya bisa baca ya, buku yang lain bisa kita baca ya. Tapi ketika Al-Quran ya tetap terjaga dengan talaki ya. Nah, para ulama kiroat mewajibkan sanad bersambung. Guru yang mengajarkan Anda menjamin bahwa bacaan Anda persis sama dengan yang diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Ini masih terjadi seperti itu. Monggo selanjutnya. Nah ini ya, nanti ketikanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, ini gerbang menuju apa? Ilmu yang lain, ilmu qiraat ya. Nanti bisa pokok dan ibtidah ya, kemudian ilmu tafsir ya. Ini juga harus hati-hati ya. Mungkin boleh jadi ada orang tafsir harus ditafsir, tapi ketika membaca Al-Quran saja ternyata masih belum benar ya. Ini sudah salah, dia sudah lompat ya. Harus belajar dulu. Nanti ada gharibul Quran ya, bacaan-bacaan yang gharib ya, yang memang di bahasa Arab saja jarang digunakan, atau bahkan banyak orang Arab tidak mengetahuinya. Ada asbab nuzul. Kenapa asbab nuzul? Sebab turun ayat ya. Kemudian ada tahfidz Al-Quran ya. Kenapa? Kalau dulu saya ketika ngafal itu sambil diiringi tadabbur itu, kemudian kalau ada yang sedikit saja, terus kemudian saya coba baca Asbab Nuzul Imam Suyuti ya, itu ada kisah-kisah menarik ya. Contoh misalnya kalau Al-Baqarah, apa sebabnya? Sebabnya apa? Nah di kisah Nabi Musa ya, ada siapa? Ada ponakan membunuh pamannya ya. Pamannya ini tidak punya anak, tidak punya istri, jadi hartanya otomatis masuk ke ponakan. Akan tetapi ya ternyata ponakan ini membunuh pamannya, terus kemudian ditaruh di depan rumah tetangganya, saling tuduh menuduh ya, itu. Dan akhirnya setelah disuruh untuk nyari sapi untuk disembelih, nanti ekor sapinya disambungkan ke si mayit dengan izin Allah hidup sebentar, hidupnya sebentar, kemudian ditanya siapa yang membunuh, ditunjuk ponakannya. Dan ini hukum di Nabi Musa ternyata sama di hukum di kita Al-Quran, bahwasanya orang yang membunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan ya. Karena sekarang ada saja berita anak bunuh orang tua untuk mendapatkan warisan. Dalam Islam tidak berhak sama sekali gitu ya. Nah itu salah satunya. Atau kisah-kisah yang lain menarik. Kenapa dinamakan surat Al-Maidah? Itu kisah Nabi siapa? Musa. Nabi Isa. Iya. Ada pengikut Nabi Isa namanya
Siapa? Kalau pengikut Nabi Muhammadiyah. Judas ya. Kalau pengikut Nabi Isa Ada Judas ya. namanya Hawariyun, ya. Bukan Isaiyah, ya. Tapi bisa saja. Tapi namanya Hawariyun. Hawariyun minta ke Nabi Isa untuk apa? Untuk mendatangkan makanan dari langit. Untuk berdoa kepada Allah mendatangkan makanan dari langit. Dan bukan hanya makanannya, semeja-mejanya turun dari langit. Ya, makanya Al-Maidah, meja hidangan. Di mejanya makanannya juga turun. Ya. Tapi, nah ini sama Allah dikasih peringatan. Kalau sudah diberikan itu meja hidangan dan makanan-makanannya, kok tidak beriman malah kufur, ya maka siksaannya akan lebih berat dibanding umat-umat sebelumnya. Ya, ini di surat Al-Maidah, itu di halaman terakhir Al-Maidah, ya. Kalau kita tadabbur di sini, ya, itu ada surat-surat yang memang ada kisahnya. Anaman atau Anamal, semut. Kenapa kok dinamakan semut? Ada kisah semut dengan Nabi Sulaiman, kayak gitu ya. Ya, itu jadi pelajaran sebetulnya buat kita, ya. Bukan hanya Al-Quran itu bukan hanya dongeng atau cerita, bukan. Tapi itu adalah pengalaman umat-umat terdahulu agar apa? Kita tidak menjadi seperti umat-umat terdahulu yang mendapatkan azab dari Allah. Kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang di zaman yang sudah teknologi canggih, monggo ya, sangat berhati-hati ya. Saling menjaga ya. Agar apa? Putra-putri kita tidak terjatuh pada arus teknologi ini ya. Karena apa? Kalau di TikTok ini joget-joget ya. Saya ngajar di SD ya, anak-anak SD itu ngikutinya yang viral, Pak Dumpi ayo. Ya. Atau joget-joget ya. Seperti itu. Ya, monggo terakhir untuk menutup. Nah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ini jadi pedoman buat kita bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bukan berarti ilmu yang lain tidak penting. Penting, tapi Al-Qur'an ini kan pedoman. Pedoman saja kalau kita tidak mempelajarinya untuk yang lain nanti kita bisa tersesat seperti itu. Ya, teknologi canggih ya, tapi tidak ada pedoman Al-Qur'an akhirnya sesat. Sekarang contoh ya, sudah ada teknologi, ada TikTok misalnya, ada Facebook. Bikin konten video itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu syariat pasti bikinnya sesuai keinginannya. Ya akhirnya apa? Banyak konten-konten tidak menutup aurat. Ya, konten suami istri. Ya, banyak itu. Akhirnya apa? Di konten istrinya pakai daster. Ya, atau pakai yang pendek, suaminya juga. Ya, akhirnya apa? Itu jadi sumber atau ladang dosa bagi orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, monggo bukan hanya mengajar huruf, terus jadikan kesempurnaan sholat nanti dengan bacaan Al-Quran dan cari guru. Ya, jangan belajar sendiri. Insyaallah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jadikan pedoman agar apa? Agar kita selalu istiqomah untuk belajar Al-Quran. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nah, tadi dikiraati alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.